Salam riang gembira. Salam riang gembira. Sampai jumpa lagi teman-teman di Kamar Siber bersama saya Aulia dan rekan saya Bang Aib. Halo, Saya sapa dulu Bang Aib. Apa kabar Bang Aib? kabar baik Bang Aul. Apa kabar Bang Aul? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini di Syukurlah. Eropa di sana gimana? Cuaca musim apa sekarang? Masih menjelang akhir musim panas dan mendekati musim gugur. Tapi cuaca cerah hari ini syukurnya. Dan tidak batuk-batuk Wah, wah, karena jadi udah polusi sehat udara. lah ya. Iya, Beda sehat. sama Jakarta ya. Beda sama Jakarta yang polusi terus. No comment, no comment. Bang Hmm. Aib, ini kita untuk episode kali ini banyak masukan nih dari Hmm. teman-teman semua. Kita akan membahas mengenai judi. Nah, ini kan kita judi online ini, judi online ini benar-benar sedang mewabah di Indonesia, Bang Aib. Nih, ini saya akan sebelum kita berdiskusi, saya coba kasih konteks dulu nih, Bang Aib. Jadi kita tahu ya di judi online dalam beberapa waktu belakangan ini, pemerintah baik itu melalui Kominfo, Menteri Komunikasi dan Informasi yang baru ya, Budi Ari, itu ketika baru diangkat menjadi menteri, hal yang pertama dia sampaikan kepada masyarakat bahwa dia akan berkomitmen untuk memberantas judi online. Nah, kita melihat ya, wabah judi online ini benar-benar menyebar di seluruh kalangan masyarakat. Mulai dari pelajar, mahasiswa, buruh, petani, hingga politisi. Ya, kita beberapa waktu yang lalu kita mengetahui ya ada diduga seorang Diduga. politisi diduga seorang politisi sedang bermain yang diduga judi online di saat rapat di rapat Dewan Perwakilan. Nah, dan ya walaupun prosesnya kita nggak tahu sampai sekarang ya, tapi yang jelas itu benar-benar menunjukkan bahwa fenomena ini mewabah dari masyarakat paling bawah sampai masyarakat kalangan atas. Nah, saya juga membaca ini rilis-rilis yang dikeluarkan oleh Kominfo dari bulan Juli sampai September 2023 sendiri, itu telah dilakukan pemutusan akses dan takedown terhadap lebih dari 1.200.000 konten judi online yang tersebar pada berbagai situs, platform sharing konten, dan media sosial. Dan juga Kominfo juga telah mendeteksi lebih dari 8.000 kontak dan rekening yang diduga terkait dengan situs judi online. Nah, PPATK juga sempat membuat rilis nih, Bang Aib, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Jadi putaran uang terkait judi online itu untuk tahun 2023 saja itu mencapai 200 triliun. Luar biasa ini, 200 triliun. Ini hampir mirip dengan yang dibilang Pak Prof. Mahfud ya, 349 triliun dalam kurun waktu lebih 10 tahun. Ini hanya 1 tahun aja judi online 200 triliun. Terus juga diduga 78% dari pemainnya memiliki penghasilan di bawah rata-rata. Itu transaksi ya, sekitar 100.000 per hari gitu. Nah, ini dari beberapa fakta yang saya urai tadi di awal ini saya melihat ini fenomena yang mewabah ini benar-benar merusak ya Bang Aib ya, merusak dalam artian eh, ekonomi masyarakat maupun akan berdampak pada masalah-masalah sosial ke depannya. Nah, hari ini kita akan diskusi Bang Aib. Eh, Menurut Bang Aib nih, apa sih yang membuat judi online ini eh, menjadi salah satu apa namanya kegiatan atau digandrungi oleh banyak masyarakat Indonesia. Silakan Bang Terima Aib. kasih Bang Aul. Eh, Kalau mau menjawab kenapa ini jadi digandrungi oleh masyarakat Indonesia, karena ada. Itu satu. Yang Oke. kedua, kenapa ada di Indonesia? Itu kan pertanyaannya.
gitu. Kenapa ada di Dan Indonesia? iya, dan juga kenapa adanya di aplikasi resmi milik situs pemerintah Republik Indonesia. Jadi berdasarkan investigasi kita itu selalu mereka menginfeksi situs resmi pemerintah Indonesia dan juga pendidikan, situs-situs pendidikan aplikasi di Indonesia. Sebentar, Satu, ini sebentar Bang Aib. oh ya Sebentar, silakan. berarti ini judi online ini mereka tidak menggunakan web tersendiri atau dia menggunakan server tersendiri, tapi dia menumpang di situs-situs milik pemerintah dan pendidikan. Itu maksudnya. Ini saya klarifikasi dulu nih. Iya, benar sekali. Mereka itu menginfeksi, sebutan saya menumpang, menginfeksi itu aplikasi resmi milik pemerintah Republik Indonesia, milik pendidikan di Republik Indonesia. Dan ini mengerikan sekali, Bang Au. Pertama Oke. itu mereka ada karena kewajiban penyelenggara sistem elektronik PSE itu harus daftar di Kominfo. Jadi perusahaan teknologi besar seperti Facebook, Twitter, Google itu semua harus daftar di Kominfo. Yang kedua, kita punya pasal 303 KUHP soal judi. Nah, itu sangat jelas, tidak ada loophole-nya, tidak ada lubang di sana. Pokoknya Ya, semua ya. usaha yang jenis judi cut habis. Pemerintah tegas untuk ini. Ini saya cukup yakin karena saya tahu Ya, proses ya. penyelenggaraan sistem elektronik ini. Yang ketiga, karena judi online ini sangat pasti akan kena filter, mereka nggak mau membuat usaha sendiri, membuat website sendiri, membuat penyelenggara sistem elektronik sendiri. Lalu akhirnya mereka menginfeksi situs aplikasi milik pemerintah Republik Indonesia, baik yang sipil maupun militer, dan juga situs pendidikan. Infeksi Oke. judi online ini pakai bot ya, itu bahkan sudah Hmm. sampai ke militer RI yang aplikasi online yang terinfeksi ini sudah trimatra Bang Aul. Jadi ada Pusat Simulasi Tempur TNI AD, Korem Hmm. 143 TNI AD, Kodim Hmm. 0735 TNI AD, beberapa komando armada, pangkalan utama TNI Angkatan Laut yang 2 dan nomor 3. Kemudian ada Komando Operasi Udara Nasional TNI AU dan juga ada di Akademi TNI. Ini parah banget Bang Hul, serius. Itu yang mereka infeksi dan mereka tumpangkan di sana aplikasi Iya, judi online-nya. di militer yang saya kemarin investigasi adalah Provinsi Sumbawa Barat. Itu aplikasi resmi milik pemerintah daerah. Investigasi pribadi saya. Waduh, ini apa ya? Nggak hanya institusi biasa ya, institusi militer, web resmi milik institusi militer pun mereka infeksi ya, dan mereka gunakan sebagai server untuk aplikasi judi online ini. Nah, ini kan berarti kan ini berkaitan sama yang kita bahas di episode sebelumnya, Bang Aib. Ini soal keamanan informasi, keamanan data, keamanan aplikasi. Ini berarti hal ini menunjukkan bahwa di institusi-institusi tersebut yang memiliki web-web tersebut tidak aware soal keamanan informasinya. Begitu, Bang Aib? Pertanyaan yang bagus. Aware atau tidak aware ini masalah yang cukup menarik ya. Karena untuk jadi saya mau jelaskan sedikit cara kerja bagaimana membuat aplikasi di Indonesia dengan pemerintah Bang Aul. Karena sepanjang pengetahuan saya kadang sering dipanggil untuk memberi konsultasi mengenai keamanan cyber dan keamanan data untuk pengguna. Jadi caranya itu biasanya dari pemerintah negosiasi dengan pihak bisnis, pengusaha teknologi, dan kemudian mereka membangun aplikasi di sana. Pada sistem budgeting itu hanya dibuat pembangunan, bukan maintenance, bukan pengatur, perawatan. Jadi tidak ada perawatan di sana, dan itu sangat mengkhawatirkan karena teknologi itu organik. Orang berpikir teknologi itu robot, nggak bakal berubah, nggak bakal mati, nggak bakal rusak kecuali listriknya habis. Nggak benar. Itu tidak itu tidak benar ya. Jadi teknologi itu organik, dia tumbuh dan berkembang. Kadang-kadang bisa usang, dan kadang-kadang yang usang itu akan membawa pengaruh-pengaruh dan membuat lubang keamanan di sana, dan itu yang berbahaya dan yang harus ditambal. Nah, jadi begitu aplikasi tidak terawat,
akhirnya ini banyak disusupi oleh anasir-anasir asing. Kalau situs Hmm. pemerintah dari daerah maupun militer, sipil maupun militer sudah diakuisi, bisa diinfeksi oleh bot judi, artinya ini ada serangan ke negara. Oke. Oke. Berarti ini kan tadi kan concernnya tadi itu karena ketika institusi-institusi pemerintah itu hobinya bikin web, lalu mereka tidak punya anggaran untuk merawat dan juga anggaran untuk update ya, update. Karena yang namanya aplikasi ya teknologi berkembang ya kata Bang Aib tadi ya. Dan ketika itu tidak diupdate itu akan menjadi sangat rentan untuk gampang disusupi gitu ya Bang Aib ya, sederhananya ya. Ya, Nah, berarti dengan cara itu ya penjahat-penjahat siber yang apa ya? Kalau saya bilang ya kalau mereka melakukan praktek judi online dan menggunakan situs milik pemerintah, mereka masuk penjahat siber juga ya Bang Aib ya. Karena mereka melakukan illegal access kan di sana kan. Nah, ini itu seperti itu mereka caranya masuk ke situs itu ya karena sudah sangat gampang bagi mereka ya karena tidak ada update keamanan segala macam gitu ya. itu salah satunya. Dan ini saya akan cerita mengenai investigasi saya dan kemudian investigasi teman-teman di PBB, kalau Hmm. boleh. Jadi Oke. saya bagaimana cara mereka menginfeksi situs-situs di Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah mereka menginfeksi situs-situs di Indonesia saja? Jawabannya tidak, Bang Aul. Jadi Oke. ini jadi gini, ini menarik. Ketika saya investigasi, em, di contoh cari aja di mesin pencari ya, Hmm. eh, slot, kemudian spasi site titik dua mil.id, itu dia akan mencari tadi yang saya bilang, dia akan menemukan halaman-halaman yang sudah diinfeksi oleh Hmm. bot judi ini, aplikasi militer. Lalu kita cari misalnya 888, kemudian spasi site titik dua go.id, itu akan mencari Oke. semua provinsi, pemerintah daerah, aplikasinya yang sudah terinfeksi judi online ini. Nah, ini menarik Bang Aul. Kalau kita ganti 88 Hmm. atau gacor atau judi spasi Gacor. atau apapun bahasa-bahasa judi online ini, dan kita cari di situs pemerintah Kamboja, ada Bang Aul pakai bahasa Indonesia. Ini gila banget deh, serius. Oke, gacor juga mereka ya. Pakai, dan itu juga di Thailand, di Myanmar, di Laos, di Malaysia. Ini kartel internasional Bang Aul. Dan ini gila-gilaan Oke. besarnya. Nah, Hmm. saya tadi Bang Aul ngomong ya, udah berapa ribuan Situs ribuan situs yang diputus oleh Kominfo. Kominfo. Hmm. Iya, ini saya pikir saya pakai investigasi pribadi Bang Aul, Oke. menggunakan teknik intelijen sumber terbuka, hibrid, dan kemudian white paper dari PBB. Jadi tekniknya itu pertama, eh, saya coba pura-pura dulu mau daftar di situs tersebut. Lalu kemudian Hmm. dari browser saya lihat koneksi saya kemana. Oh, koneksi Hmm. saya membawa ke sebuah situs baru nih Bang Aul. Namanya Satu Nusa Satu Bangsa. Wah, itu kurang ajar banget ini. Bayangin, situs judi Satu namanya nusa, Satu Nusa Satu nusa Bangsa. satu bangsa. Oh, nasionalis sekali ya. Nasionalis sekali. Iya, iya. Lalu kemudian Bang Aul kita tracking si Satu Nusa Satu Bangsa, aplikasi ini Satu Nusa Satu Bangsa, dan dia lalu mengacu kepada aplikasi induk Bang Aul, namanya Bangsa Hoki. Wah, Bangsa ini hoki. Bangsa Oki ini yang membawahi semua situs-situs judi di seluruh dunia. Jadi Bangsa Hoki ini yang mencuri ketika kita masuk ke situs judi online, dimanapun kita berada, dicuri oleh si Hmm. aplikasi Bangsa Hoki ini. Jadi ketika kita di Italia pun, Hmm. kita akan muncul iklan judi dari si Bangsa Hoki ini. Nah, lalu kemudian saya melacak si Bangsa Hoki ini. Bangsa Hoki ini uh,
terlihat servernya ada di San Francisco, Amerika Serikat, dan di Kanada, Bang Aul. Wah, ini kita Address-nya di sana ya. Iya, dia bilangnya di situ. Oke. Lalu kemudian saya cek dengan metode tertentu dan saya lihat ini menarik. Situs ini diamankan, Bang Aul, dan untuk mengamankan situs ini mereka membutuhkan sertifikat keamanan. Sertifikat keamanan ini yang saya tracking. Nah, jadi ironis ya, mereka mengamankan situs dengan sertifikat keamanan, namun sertifikat keamanan itu yang saya tracking dan akhirnya saya mampu menemukan aplikasi sejenis, Bang Aul, dari si Bang Saoki ini. Ada 26 juta aplikasi, Bang Aul. 26 juta. 26 juta. Ya, mereka menginfeksi 26 juta node dan sekitar node dan server. Itu yang kami ketahui. Jadi situs-situs yang sudah ditinggal pemiliknya, situs yang tidak diupgrade pemiliknya, situs yang tidak dirawat, aplikasi yang tidak dirawat pemiliknya, itu mereka infeksi semuanya. Mereka kadang juga membeli domain-domain bodong, domain-domain kosong, dan kemudian mereka infeksi di sana. Jadi bayangin kalau dari kita rumah di Bekasi, terus kita tiba-tiba jalan ke Tokyo gitu ya, kan kita mau melupakan judi, nggak bakal bisa, karena itu mereka sudah mencuri data device kita, MAC address kita, dan kemudian mereka menanamkannya ketika kita ada di Tokyo, secara otomatis si gacor atau judi slot ini akan muncul di manapun kita berada. Kurang ajar kan? Gila itu. Ini kayak teknik SEO itu ya, Bang Ip ya? Salah satunya, mereka menginfeksi plugin di aplikasi yang saya tidak bisa sebut namanya karena nanti dianggap ini lagi. Plugin SEO itu salah satunya. Yang paling canggih ini di Komando Operasi Udara Nasional TNI AU, Bang Aul. Mereka bukan cuma menginfeksi plugin, mereka bahkan sudah masuk ke teks yang tidak terlihat di laman depannya. Canggih ini. Oke. Nah, ini saya harap teman-teman dari TNI AU cukup ini ya, cukup bertindak. Ini masalah. Ini kita harap ini banyak pihak menonton ini konten kita ini, Bang Aib, dan semoga mereka bisa melakukan respon ya, apakah dengan mengupdate websitenya, dan begitupun penegak hukum nih, kepolisian ini Direktorat Siber ini harus lebih jeli ya dan lebih canggih dalam mengungkap kasus ini. Karena kalau dari cerita Bang Aib tadi, judi online ini kita tidak hanya ngomong di Indonesia, ini sudah mafia internasional ya kalau mekanisme kerjanya seperti itu ya Bang Aib ya. Nah, ini kartel sudah ya, berarti udah mirip narkoba ya. Ya. Nah, ini saya bisa cerita siapa mereka. Oke. Boleh, silakan Bang Aib. Tanpa menyebut nama. Saya mau nyebut nama nih. Saya hari ini name shaming. Saya pikir orang-orang perlu tahu karena ini gila sekali. Mereka mencuri uang negara, merusak banyak orang, Bang Aul. Ini saya pikir saya name shaming. Hari ini saya nggak sensor. Ya, lanjut. Oke, lanjut ya. Kita jadi saya demen kalau kayak gini, teman saya. Kenapa Bang Aul? Lanjut. Jadi yang sukses itu Bang Aul di kita saat ini, institusi Polri, Kominfo dan PPATK itu bekerja sama dalam mengidentifikasi nomor rekening bank dan lalu kemudian dan juga rekening digital virtual ya yang digunakan judi online, lalu mengontak otoritas jasa keuangan untuk memblokir rekening-rekening tersebut. Ini sukses saat ini. Nah, ini kenapa sukses? Sudah dikerjakan. Ya? Ini saya cukup kagum. Ini Polri, Kominfo, PPATK, OJK, ini gercep ini. Satset ini keren. Kenapa mereka berhasil? Ini Bang Aur, karena menurut filosof Indonesia Romo Mangunwijoyo dan Bapak Umar Khayyam, orang Indonesia itu nggak mau repot, nggak mau susah. Jadi ketika mereka top up judi online, mereka tuh maunya melalui
transfer rekening atau digital Hmm, payment yang mudah ditemui seperti OVO, GoPay, Dana dan sebagainya. Dan itu pun oke. diiklankan dari si aplikasi judi online ini. Kalau kalian mau top up pakai bank ini, pakai Hmm, aplikasi ini, ada iklannya di sana. Nah, di sini yang saya pikir eh, bagus karena apa? Ini saya dengar cerita dari salah seorang buronan judi Indonesia yang kemudian lari ke luar negeri. Dia cerita kalau apapun yang dia lakukan judi online di Indonesia tetap aja uangnya masuk ke rekening Indonesia. Jadi rekening Bank Indonesia atau rekening digital hmm, online Indonesia. Ini yang sukses yang Bang Aul. Yang gagal ini Bang oke. Aul memblokir semua akun judi online karena tadi saya bilang ada 26 Hmm. juta. Mereka menginfeksi 26 juta aplikasi. Gila itu. Dan Jadi ini juga 100.000 sekian ini yang diklaim oleh Kominfo ini, itu belum berapa seberapa persen? dibanding 26 juta ya. Ya. Oke, Eh, lanjut, lanjut. Oke, itu masalah blokir, itu kita gagal. Oke. Yang kedua, Bang Aul, ini kita tidak mau membantu demokrasi negara tetangga Myanmar. Saya lagi-lagi nyebut Myanmar. Ini dua kali pertemuan nyebut Myanmar. Kenapa ya? Karena Oke. media apa namanya kartel judi ini, mafia judi ini besar dan mereka adalah mafia transnasional. Mereka Ya, tumbuh karena ya. pemerintah yang lemah, Bang Aul. Dan Oke. demokrasi di Myanmar saat ini lemah karena junta militer berkuasa dan mereka yang mengatur negara. Jadi duit Myanmar itu kebanyakan disumbang dari si mafia segitiga emas Mekong ini. Ini yang masalah. Oke. Yang Oke, ketiga, oke. yang gagal itu Bang Aul, penegak hukum di Indonesia itu gagal menangani kasus judi yang melibatkan aparat penegak hukum. Jadi Oke. ini kacau sekali ini. Masyarakat seakan melihat bahwa aparat penegak hukum serius nggak sih nanganin judi ini? Ini Ya, melibatkan ya, banyak ya. nama besar. Serius nggak? Kalau serius kerjain dong gitu. Ya, ya, Itu. ya, ya, ya. Nah, Ini sampai eh, sampai sekarang belum terdengar ya tindak lanjutnya ya dari ribu-ribu setahun yang lalu ya. belum sama sekali, belum sama sekali. Ya, Itu ya. yang saya pikir masalah cukup besar. Nah, investigasi saya Bang Aul itu akhirnya menemukan bahwa server-server judi ini ada di Singapura dan server di Singapura ini mempunyai koneksi dekat ke Myanmar, Thailand, dan Laos. Dan itu ada poin-poinnya itu dipetakan. Nah, kemudian teori investigasi dan teori ini diperkuat oleh temuan dari dua organisasi di bawah naungan PBB. Saya sebentar lihat namanya. Yang pertama itu adalah United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC ya. UNODC. Ya. Oke. Yang kedua Bang Aul, United Nations of Human Rights. Ini gila Bang Aul. Jadi UNHCR. iya, UNHCR. Nah, eh, si dua organisasi ini menemukan bukti bahwa ada 5 sindikat besar kejahatan organisir. 5 sindikat ini dari Thailand, Laos, dan Myanmar. Namanya Samgor atau Hmm. sebutan dari itu perusahaan. Yang kedua, ada keterlibatan mafia dari RRC, nah, mafia triads. Yang Hmm. ketiga, ada seorang bos besar namanya Wan Kwok Koi dari Makau. Dia itu terkenal dengan sebutan si gigi patah. Dia itu Hmm. dinobatkan Departemen Keuangan Amerika Serikat sebagai salah satu manusia yang paling berbahaya di muka bumi. Yang ke Oke. selanjutnya itu ada buronan judi kelas kakap Kamboja namanya Su Aimin. Jadi semua gangster ini beroperasi di segitiga emas dan dilindungi oleh pemerintah junta militer Myanmar. Jadi waktu itu kita kaget di sini Oke. waktu loh kok ini pemerintah junta militer kok diundang ke Indonesia sama pemerintah Indonesia. Ini nggak tahu apa duit duit orang dicuri oleh mereka ngebacking orang yang maling negara kita. Itu kan cukup mengagetkan buat saya. Gitu Bang Aul. Gila ini udah
dari kita ngomong judi online, kita sampai bicara soal konspirasi geopolitik ini ya, sampai ke sana ya Bang Aib ya. Ya. Karena memang ini memang tidak bisa dipisahkan ya. Ketika kita hidup di dunia digital, kita adalah digital citizen, dan digital citizen itu nggak ada border ya, border negara itu nggak ada di sini ya. Nah ini memang saya melihat ini tantangan ya bagi pemerintah kita dan juga penegak hukum kita ya untuk terus menindak soal judi online ini ya Bang Aib ya. Cuma permasalahannya adalah tadi kan di awal Bang Aib cerita, banyak dari situs-situs milik pemerintah, bahkan situs militer yang diinfeksi dan ditempatkan aplikasi judi online ini. Nah, ini kan nggak mungkin kalau diblokir ya. Kalau kita blokir misalnya situs militer, IP address-nya ya nggak mungkin dong itu aplikasi itu diblokir gitu loh. Ini gimana nih cara mensiasatinya, Bang Aib? Nggak mungkin ya ngeblokir situs TNI AD, ribut nanti Kominfo Mungkin. sama TNI AD. Ya, nggak mungkin. Itu nggak masuk akal emang. Nggak masuk akal. Nggak mungkin menutup situs pemerintah daerah Sumbawa Barat, Kabupaten Parepare, banyak tempat, Lumajang juga jadi salah satu sarang aplikasi situs online ya. Banyak sekali Bang Aul, dari Sabang sampai Merauke mereka menginfeksi situs-situs pemerintah dan situs pendidikan. Nggak mungkin menutup situs-situs itu. Yang bisa kita lakukan Bang Aul, pertama dari pemerintah adalah jika memang, jadi kan udah ada nih, bagus nih, dari PPATK, Polri, dan Kominfo bekerja sama dengan OJK, itu diperkuat. Jadi telusuri aliran dana itu, hajar di sana. Jadi sebelum mereka lari ke kripto, hajar dulu di sana. Kalau kita nggak bisa kejar dia di dunia maya dengan investigasi siber, kita follow the money ya. Benar sekali. Berarti sumber uangnya yang kita tutup ya, Bang Aib ya. Benar sekali. Itu yang untuk pemerintah ya. Yang kemudian kalau memang ada itikat baik dari aparat penegak hukum, jika ada ya, lagi-lagi jika ada. Kita berharap Bang Aib. Ini konten ini kan kita mendorong mereka, kan kita membuka beberapa fakta ini. Semoga konten ini kita sampai kepada para penegak hukum itu dan mereka merespon itu dengan tindakan itu. Lanjut Bang Aib. Ya, jadi jika ada itikat baik, diurus ini siapa yang terlibat judi online, aparat penegak hukum. Mereka ini bagian dari kartel yang besar gitu. Dan jadi anggap ini juga sama, mereka itu berbahaya, mereka itu sebagai ancaman buat Indonesia. Ya siapapun, aparat penegak hukum, militer, itu siapapun, itu kejar orang-orangnya. Jangan masa negara takut sama kartel judi itu kan. Masa negara takut atau aparat negara bekerja sama dengan kartel judi ya, itu yang sangat tidak kita harapkan ya. Sangat-sangat tidak kita harapkan. Karena kartel judi ini modus operandinya Bang Aul, itu mensasar, mereka membuat peta dulu, memetakan aparat penegak hukum mana yang bisa disuap, aparat militer mana yang bisa disuap, aparat imigrasi mana yang bisa disuap, aparat penjaga batas mana yang bisa disuap. Karena mereka distribusi nanti Bang Aul. Ini baru judi ya. Kalau mereka sudah menguasai aparat-aparat ini, narkoba masuk ke Indonesia Bang Aul. Ini tinggal tunggu waktu. Karena kemarin di RRC dipotong. Judi dan narkoba itu nggak bisa dipisahkan ya, kartelnya ini ya, orang-orangnya ya. Sama human trafficking Bang Aul, perdagangan manusia. Ini sebentar lagi. Ini nggak lama lagi. Luar biasa, ini ngeri sekali kita kalau membayangkan ini Bang Aib. Nah, dari judi, ini kita di judi nih. Ini memang apa ya? Judi online ini kalau saya melihat ya, itu korelasinya sangat kuat sekali dengan meningkatnya pinjaman online, Bang Aib. Karena ini kan masyarakat bawah ini yang sudah kecanduan judi online, ketika uangnya habis, hartanya habis, dia lari ke pinjol. Dan ketika terjadi pinjol, dia terjebak dalam hutang dengan bunga tinggi. Bahkan banyak yang stres, banyak yang sampai bunuh diri segala macam. Jadi memang kalau kita urut
dampak dari judi online ini terhadap permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat ini sangat berbahaya. Nah, menurut Bang Aib ini apa saja sih yang harus mungkin ada nih saran atau masukan dari Bang Aib. Kita terbatas oleh durasi eh, terkait dengan judi online ini. Kalaupun pemerintah masih dalam proses pemberantas judi online, tapi kepada masyarakat itu apa yang dapat nasihat atau masukan dari Bang Aib, terutama kepada masyarakat yang saat ini sedang kecanduan judi online? Ya, jadi di Indonesia itu ketika judi online kita tuh disalahkan dan kita dipermalukan. Dan saya saya selalu kasihan. Korban itu selalu disalahkan, padahal mereka itu korban. Ya, Kalau memang ada teman-teman yang kecanduan judi online, jangan malu ya. Kalau jadi jangan malu cerita kepada orang terdekat, orang yang dicintai, orang yang dipercaya, cerita jika mau berhenti. Cerita sampai sejauh mana kecanduannya. Dan kemudian utarakan pada mereka bahwa teman-teman mau berhenti itu. Lalu yang kedua untuk digital itu ada aplikasi di HP kita itu ada aplikasi untuk memblokir judi online. Salah satu contohnya itu namanya NetNani. Itu ada dia diblokir. NetNani. NetNani. Jadi kalau kita install aplikasi ini itu di blokir situs-situs judi online di HP kita, di device kita. Nah, memerangi kecanduan judi online itu tidak sendirian Bang Aul secara digital. Jadi harus ada tandem, harus ada buddy, orang yang kita percaya dan juga install aplikasi. Jadi contohnya ya, ada aplikasi namanya Gamban atau Bad Gamban. Blocker. Iya, Gamban atau Bad Blocker. Yang bayar itu Gamban kalau nggak salah $30. Oke. Kalau Bad Blocker kalau nggak salah gratis. Dan ini saya mohon maaf saya nyebut nama karena ini masalah serius sekali. Nah, aplikasi ini diinstal oleh orang yang oleh kita dan oleh orang yang kita kenal, kita yang bisa kita curhat gitu. Dan dia mengontrol kalau memang kita relapse, artinya kambuh, dan dia bisa datang, kamu jangan kambuh. Jadi saling menguatkan gitu. Jadi bisa semoga jangan sampai semoga bisa berhenti dan semoga tidak kambuh lagi karena memang sangat berbahaya ini implikasinya di masa depan. Iya, ya itu tadi saran dari Bang Aib itu. Terkait dengan aplikasi-aplikasi yang disarankan Bang Aib itu, saya disclaimer dulu kepada pemirsa sekalian bahwa kita tidak di-endorse oleh aplikasi apapun. Apa yang disampaikan oleh Bang Aib tadi itu adalah salah satu solusi kepada masyarakat yang awam terhadap teknologi. Karena memang ini tujuan channel kita ini ingin mengedukasi masyarakat agar tidak menderita kerugian yang lebih banyak dari kejahatan-kejahatan siber. Kita sampai di ujung Bang Aib. Mungkin ini untuk sesi kali ini kita sampai di sini dulu. Saya ingin kasih nasihat atau kasih saran kepada teman-teman juga yang sedang kecanduan judi online. Yang namanya judi itu fata morgana. Kemenangan itu hanya fata morgana. Kita sebagai pemain itu pasti kalah. Apalagi judi online. Ya, apalagi judi online. Mereka semua sudah setting di programnya itu. Mereka hanya akan menguras uang kita. Nah, jadi mohon segera sadar dan hentikan kebiasaan buruk itu. Karena dampaknya sangat buruk bagi kita semua. Bang Aib, terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih Bang Aul. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di sesi lain. Kalaupun masih masalah judi ini masih akan tetap hangat, kita akan bahas lagi di sesi selanjutnya, Bang Aib. Sip. Sehat selalu di sana. Selamat menikmati akhir-akhir musim panas. Salam riang gembira. Salam riang gembira. Sampai jumpa.